Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Zuyina pada materi Matematika Wajib kelas 10. Dan hari ini kita akan membahas masih dengan bab kedua, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Dan sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dengan persamaan kuadrat yang mengandung definit dan tidak mengandung definit. Sebelum membahas ke pertidaksamaan rasional dengan persamaan kuadrat yang mengandung definit dan tidak mengandung definit, terlebih dahulu Ibu ingatkan bahwa dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional kita tidak boleh menyelesaikannya menggunakan kasus kali silang dan tidak boleh menyelesaikannya dengan cara mencoret fungsi ataupun faktor yang sama pada pembilang dan penyebutnya, karena akan merubah domain fungsi. Oke. Untuk lebih jelasnya, langsung kita bahas soal nomor 1, pertidaksamaan rasional yang tidak mengandung definit. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat plus 7X min 8 per X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita lihat dulu bahwa ruas kanannya sudah mengandung 0 ya, sehingga kita bisa langsung menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Caranya ada 3 ya, boleh menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan rumus ABC, boleh menggunakan menyempurnakan kuadrat sempurna. Nah, di sini kita memfaktorkan sudah menemukan hasilnya, yaitu X plus 8 dan X min 1. Setelah itu langsung kita cari pembuat nolnya. Pembilangnya, pembuat nolnya adalah X sama dengan negatif 8, X sama dengan 1, dan untuk penyebutnya X sama dengan negatif 3. Kemudian syaratnya bahwa penyebutnya tidak boleh 0, karena jika 0 nanti hasilnya tidak dapat didefinisikan. Sehingga menjadi syarat bahwa X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh negatif 3. Kemudian langsung kita gambar dalam garis bilangan. Negatif 8, negatif 3, 1. Setelah itu kita cek tandanya, kita masukkan sebarang angka di daerah 1, 2, 3, dan 4. Kita cari dulu daerah 1. Misalnya Ibu akan mengambil angkanya negatif 10. Kita cek tandanya saja. Negatif 10 tambah 8 hasilnya negatif. Negatif 10 dikurangi 1 hasilnya negatif. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Kemudian yang penyebutnya negatif 10 ditambah 3 adalah negatif. Berarti tadi positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Untuk daerah kedua juga sama, kita masukkan sebarang angka, nanti hasilnya positif. Untuk daerah 3 kita masukkan sebarang angka juga, misalnya 0. Berarti 0, 0. 8 dikali negatif 1 hasilnya negatif. 0 ditambah 3 adalah positif. Berarti negatif dibagi positif, negatif. Daerah 4 kita masukkan sebarang angka di atas 1, 1, 2, dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah positif. Kemudian yang dicari adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti yang diambil daerah yang tandanya plus. Setelah itu ada syarat bahwa X tidak boleh negatif 3. Yang awalnya tandanya ada sama dengan, kan lingkarannya tertutup. Karena syarat tidak boleh negatif 3, kita buka lubangnya ini pada negatif 3. Tidak tertutup, menjadi terbuka. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 8 dan X kurang dari negatif 3, yaitu tandanya seperti ini. X antara negatif 8 sampai dengan negatif 3, dengan negatif 8-nya ada sama dengannya, dan negatif 3-nya tidak ada sama dengan. Dan kemudian ada lagi daerah yang ini, X lebih dari sama dengan 1 untuk X anggota bilangan real. Bisa dipahami? Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal yang kedua.
Tentukan penyelesaian 2x kuadrat min 17x min 9 per 2x kuadrat plus 7x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan ketemu 2x plus 1 x min 9, 2x plus 1 x plus 3. Lalu kita cari pembuat nolnya. Untuk 2x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif setengah. X min 9 sama dengan 0, maka x sama dengan 9. Dan x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Karena di sini 2x plus 1-nya sama, kita tulis salah satu saja. Jangan lupa kita tidak boleh mencoret faktor yang sama karena akan merubah domain fungsi. Sehingga kita menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Lalu syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh negatif setengah dan x tidak boleh negatif 3. Lalu setelah itu kita gambar dalam garis bilangan, dimasukkan negatif 3, negatif setengah, 9. Kita cek tandanya. Kita masukkan misalnya di daerah 3 ya, masukkan 0. Berarti 0 atau di sini bisa 0, 0 hasilnya min, 0, 0 hasilnya plus. Min dibagi plus hasilnya min. Lalu kita cek daerah 1 dan daerah 2 dan daerah 4. Dimasukkan sebarang angka yang berada di daerah 1, 2, dan 4 ini. Hasilnya akan ditemukan tanda plus, tanda min, dan tanda plus. Lalu yang dicari adalah kurang dari sama dengan, berarti yang tandanya min. Berarti yang di daerah 2 dan daerah ketiga. Kemudian jangan lupa jika tandanya kurang sama dengan berarti lingkarannya tertutup. Karena ada syarat negatif setengahnya tidak boleh maka dibuka, negatif 3 tidak boleh maka dibuka. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga antara negatif 3 sampai dengan 9. Negatif 3-nya tanpa sama dengan, 9-nya ada sama dengan. Kemudian karena daerahnya di tengah ada negatif setengah, maka diberi syarat di sini. X tidak boleh negatif setengah dan X tidak boleh negatif 3. Ini tidak perlu juga tidak apa-apa. Karena X tidak boleh negatif 3 ini sudah termasuk di sini ya. X anggota bilangan real. Oke. Selanjutnya, agar lebih jelas lagi, kita lanjutkan nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat min 4x plus 3 per x kuadrat min 3x lebih dari sama dengan 0. Oke, langsung kita faktorkan ketemu x min 3 dan x min 1. Kemudian x kuadrat min 3x ini kan sama-sama mengandung x, sehingga kita keluarkan x-nya 1. Kita kembalikan x dikali x kuadrat, x dikali negatif 3 agar ketemu negatif 3x. Sehingga jika difaktorkan dari suku 1 dan suku kedua ini mengandung x yang sama, berarti x-nya kita keluarkan seperti ini. Oke. Lalu kita cari pembuat nolnya, berarti x-nya sama dengan 3, x sama dengan 1, dan x sendiri ini berarti x sama dengan 0. Dan di sini x-nya x min 3-nya ada 2 faktor, berarti kita tulis 1 saja. Setelah itu, digambar dalam garis bilangan, terlebih dahulu ditulis syaratnya untuk penyebutnya yang di bagian bawah harus tidak boleh 0. Berarti x-nya tidak boleh 0 dan x tidak boleh 3 ya. Oke, digambar 0, 1, 3. 0, 1, 3. Dimasukkan sebarang angka di daerah 1, 2, 3, dan 4, maka akan diperoleh plus, min, plus, plus. Ya, kemudian syaratnya jangan lupa untuk 0 ini terbuka, untuk 3 ini juga terbuka. Sehingga HP-nya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 0 dan atau X lebih dari sama dengan 1 dengan X tidak boleh sama dengan 3. X anggota bilangan real. Oke. Selanjutnya untuk penyelesaian
pertidaksamaan rasional dengan definit, kita akan bahas dulu apa itu definit dan jenisnya apa. Definit itu ada dua ya, yaitu definit positif dan definit negatif. Bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dikatakan definit positif jika A itu lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. D itu diskriminan. A-nya lebih dari 0, berarti di sini harus positif ya. D itu diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jika pertidaksamaan AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0 dalam kondisi definit positif, maka penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real. Yang kedua, definit negatif. Berarti bentuknya nanti A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Jika pertidaksamaannya AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0 dalam kondisi definit negatif, maka penyelesaiannya adalah X anggota R. Nah, di sini untuk A-nya kurang dari 0 ya, berarti koefisien dari variabel X kuadratnya itu adalah negatif. Untuk lebih jelasnya langsung pada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan X min 1 2X plus 4 per X kuadrat plus 4 kurang dari 1. Nah, dilihat di sini. Untuk ruas kanannya masih mengandung 1, sehingga 1 ini harus kita pindah dulu ke ruas kiri agar ruas kanannya 0. Kemudian setelah itu, negatif 1 ini kita samakan penyebutnya menjadi X kuadrat plus 4. Berarti negatif 1-nya diubah menjadi negatif dalam kurung X kuadrat plus 4 per X kuadrat plus 4. Setelah itu, lalu kita kalikan seperti biasa. X kali 2X, 2X kuadrat. Tengahnya adalah X dikali 4 adalah 4X. Min 1 kali 2X adalah min 2X. Berarti 4X ditambah min 2X adalah plus 2X. Min 1 kali 4 adalah negatif 4. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita hilangkan tanda kurungnya. Berarti min X kuadrat min 4. Setelah itu kita selesaikan, sederhanakan menjadi 2X kuadrat min X kuadrat adalah X kuadrat. 2X min 4 dikurangi 4 adalah min 8 X kuadrat plus 4. Nah, di sini kita cek dulu X kuadrat plus 4-nya ini tidak bisa difaktorkan. Kenapa? Kita cek apakah D-nya kurang dari 0. Dimasukkan dalam B kuadrat min 4AC. D itu adalah diskriminan. B kuadrat min 4AC. B-nya kan di sini tidak ada, berarti 0. Min 4, A-nya adalah 1. C-nya 4, berarti 0 dikurangi 16, hasilnya adalah negatif 16. Berarti benar adanya bahwa D-nya kurang dari 0. Sehingga X kuadrat plus 4 ini termasuk dalam definit positif karena koefisiennya positif. Jadi, apabila nanti dimasukkan sebarang X, maka hasilnya selalu positif. Sehingga kita abaikan, lalu kita langsung saja menyelesaikannya yang bagian pembilang. X kuadrat plus 2X min 8 ini kita faktorkan menjadi X plus 4 dan X min 2. Kemudian cari pembuat nolnya. X sama dengan negatif 4, X sama dengan 2. Setelah itu digambar dalam garis bilangan negatif 4 dan 2. Kita masukkan sebarang angka misalnya di daerah 2 ya. Kita masukkan 0. Berarti 0, 0. Plus dikalikan min. Hasilnya min. Di sini tadi definit positif berarti hasilnya selalu plus ya. Min dibagi plus hasilnya adalah min. Untuk daerah 1, apabila dimasukkan sebarang angka di daerah 1, nanti hasilnya plus. Daerah 3 hasilnya plus. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 4 sampai dengan 2X-nya. X anggota bilangan real. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 2X min 15 per X kuadrat plus 2X plus 3 kurang dari 0. Nah, di sini kita coba faktorkan. Untuk yang pembilangnya ditemukan X min 5 dan X plus 3. Untuk penyebutnya dicoba tidak bisa. Lalu kita cek apakah D-nya kurang dari 0. Masukkan B kuadrat, B-nya adalah 2, min 4A, A-nya 1, C-nya 3. Berarti
4 min 12 sama dengan negatif 8. Berarti benar adanya bahwa D-nya kurang dari 0. Jika kurang dari 0 berarti merupakan definite. Dan ini termasuk dalam definite positif karena koefisiennya variabel X kuadrat adalah 1 di sini. Koefisiennya positif. Gitu. Jika nanti D-nya dicek adalah lebih dari 0 atau sama dengan 0, berarti dia bukan definite positif, bukan definite negatif. Bukan termasuk dalam definite. Berarti selain menggunakan pemfaktoran, kalian dapat menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau menggunakan rumus menyempurnakan kuadrat sempurna pada materi SMP. Lalu setelah itu, dari pembuat nolnya tadi adalah 5 dan negatif 3, kita gambar. Masukkan sebarang angka di sini 0 misalnya. Berarti masukkan 0 min 5, 0 plus 3. Hasilnya adalah min. Di sini definite positif berarti hasilnya plus. Min dibagi plus hasilnya min. Kemudian yang dicari soalnya adalah kurang dari, berarti yang tanda min. Di sini plus, di sini plus. Sehingga HP-nya adalah X sedemikian hingga X antara negatif 3 sampai dengan 5. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelas lagi kita pahami untuk soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min X kuadrat plus 3X min 5 per 2X kuadrat plus 9X min 5 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan dari penyebutnya ini ketemu 2X min 1 dan X plus 5. Untuk pembilangnya tidak ditemukan faktornya. Lalu kita cek, apakah D-nya kurang dari 0? D-nya B kuadrat, berarti 9. Min 4, A-nya negatif 1, C-nya negatif 5. Temu negatif 11 kurang dari 0. Maka benar adanya bahwa D-nya kurang dari 0, berarti termasuk dalam definite negatif. Lalu, kita cari pembuat nolnya dari penyebutnya yang sudah diketahui faktornya tadi ya. Berarti X-nya sama dengan setengah, X sama dengan negatif 5. Karena penyebutnya tidak boleh 0, berarti ada syarat bahwa X tidak boleh negatif setengah dan X tidak boleh negatif 5. Lalu kita gambar dalam garis bilangan. Angkanya adalah setengah dengan negatif 5. Masukkan sebarang angka di sini misalnya 0. Berarti 0 di bagian bawah ya, berarti 0 min 1 berarti min. 0 tambah 5 adalah plus, berarti min kalikan plus adalah min. Untuk di pembilangnya ini kan definite negatif, berarti selalu hasilnya negatif. Yang di sini tadi min dibagi dengan min, berarti hasilnya adalah plus di bagian tengah. Untuk daerah 1 dan daerah 3 nanti dicek hasilnya akan tandanya adalah min dan min. Kemudian yang dicari apa? Lebih dari. Berarti lebih dari sama dengan tandanya yang plus. Syaratnya tidak boleh setengah dan negatif 5, berarti yang awalnya itu harusnya adalah tertutup karena ada syarat, berarti lubangnya dibuka. Begitu ya. Sehingga HP-nya ketemu X sedemikian hingga X antara negatif 5 sampai dengan setengah dan X anggota bilangan real. Seperti itu. Jadi pada pertidaksamaan rasional dengan definite maupun dengan tanpa definite, bagian jika ada persamaan kuadrat, berarti yang pertama adalah cek dulu apakah D-nya kurang dari 0. Jika D-nya kurang dari 0 berarti termasuk definite positif atau negatif. Dilihat dari koefisien dari variabel X kuadratnya ya. Jika positif berarti definite positif, jika negatif berarti definite negatif. Yang kedua, berarti jika D-nya itu lebih dari 0 atau sama dengan 0, berarti bisa difaktorkan atau bisa diselesaikan menggunakan pemfaktoran. Boleh menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna juga boleh, atau menggunakan rumus ABC seperti itu.
Jika kurang jelas, nanti video ini didengarkan ulang sampai paham. Jika belum jelas lagi, silakan ditanyakan ke saya secara pribadi via WA. Kemudian untuk lebih memahami materi ini, silakan dikerjakan tugas yang kedua pada e-learning masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.